Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita masih merasakan nikmatnya bulan Ramadan, yang dimana pada bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana dilipat gandakan setiap amal-amal perbuatan baik kita semua. Patut kita syukuri atas nikmat kesehatan ini, karena tidak semua orang bisa merasakan nikmat bulan Ramadan, karena di antara kita ada yang merasakan yang namanya sakit, terbaring di rumah sakit maupun terbaring di rumah, dan ada pula ajal telah menjemput. Namun daripada itu, kita yang masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, marilah kita mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, karena belum tentu kita masih mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang, karena ajal tidak ada yang bisa menentukan kapan datangnya. Sebagaimana Quran surah Al-Ankabut dalam ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Jadi sebelum datangnya ajal kita, marilah kita mempergunakan kesempatan ini, terkhususnya pada bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah sebagai orang pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, pedoman bagi kita untuk berada di jalan yang benar. Rasulullah telah memberikan contoh tata cara kehidupan yang baik, tata cara kehidupan yang lurus, agar sekiranya kita tidak salah jalan di dunia ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang bertema 3 amalan yang tidak terputus atau tetap mengalir setelah kita wafat. Baiklah, berbicara masalah kematian, kita telah menyaksikan di sekeliling kita betapa banyak orang yang telah mendahului kita, baik dari anak kecil, orang dewasa, orang sakit, orang sehat, karena ajal tidak memandang bagi siapa yang sehat, bagi siapa yang sakit. Seperti dalam Quran surah Yunus ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya apabila ajal manusia telah datang, maka manusia itu tidak dapat mengundurkan, begitu pula dengan memajukannya. Jadi di sini ketika ajal kita telah datang, maka pada saat itu, pada waktu itu juga, maka kita akan menghadap kepada Sang Allah, Sang Pencipta dunia ini. Maka terlebih dahulu, sebelum kita merasakan yang namanya ajal datang, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya alam setelah alam dunia, kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Justru marilah kita dengan kematian ini, marilah kita mengambil sebuah pembelajaran sebelum kita, agar kita ini senantiasa tetap berada di jalan Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Terkhusus yang terjadi sekarang, khususnya pada bulan Ramadan ini, pada bulan-bulan sebelumnya, di sekeliling kita
ada sebuah virus yang dimana virus ini ditakuti banyak orang karena ia merasa ini virus akan mematikan. Memang virus ini mematikan, tapi ketika Allah tidak berkehendak mengambil ajal kita, maka di situ kita belum merasakan namanya kematian. Jadi kita tidak perlu takut bagaimana atas namanya virus ini, karena virus ini ciptaan Allah juga. Virus ini lahir karena atas izin Allah juga. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini tanpa izin Allah SWT. Jadi untuk menghadapi virus ini kita perlunya berhati-hati dalam beraktivitas. Baiklah, adapun 3 amal yang ingin saya sampaikan bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasa, min sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholih yad'u lahu. Yang artinya apabila ajal manusia telah datang, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya. Di sini poin pertama yaitu mengenai dengan sedekah jariyah, yang dimana sedekah jariyah ini dapat pahalanya dapat mengalir terus walaupun kita setelah wafat. Adapun contoh sedekah jariyah yang bisa kita lakukan yakni menginfakkan Al-Quran, menyimpan Al-Quran di dalam masjid. Setiap orang membaca Al-Quran itu, maka kita pula dapat merasakan pahala-pahala tersebut. Adapun contoh besarnya ketika kita mewakafkan tanah kita guna untuk dalam kebaikan, contoh dalam pembangunan masjid, maka pahala-pahala tersebut dapat kita rasakan walaupun kita telah tiada di dunia ini. Sedekah pula ini telah dianjurkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan bagi orang yang bersedekah di jalan Allah, yakni seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang dimana setiap tangkai ini menghasilkan 100 biji. Allah memperlipat gandakan pahala bagi dikehendakinya. Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Jadi kesimpulan dari ayat ini, marilah kita berlomba-lomba dalam bersedekah, karena setiap sedekah dilipat gandakan pahalanya, terkhusus pada bulan Ramadan ini, yang dimana pada bulan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan setiap perbuatan kebaikan kita. Maka saya mengajak teman-teman, marilah kita bersedekah. Bersedekah tidak menunggu kita kaya, namun bersedekah walaupun kita dalam kesempitan, itulah yang terbaik. Adapun poin yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, yang dimana ilmu bermanfaat ini bisa dikata oleh seorang guru. Apabila seorang guru memberikan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat untuk anak kedepannya, khususnya untuk kehidupan akhirat, maka pahala-pahala tersebut, pahala guru tersebut tetap mengalir apabila anak ini terus mengerjakan dalam kebaikan. Sebaliknya pula, ketika ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang mengajarkan dalam kesesatan, maka dosa-dosa juga itu tersebut dapat mengalir setelah kita wafat. Jadi dalam menyampaikan ilmu kita harus berhati-hati. Walaupun yang pernah dikatakan, Balik anni walau ayat, sampaikanlah kepadaku walaupun 1 ayat. Begitu pula sabda Rasulullah, Ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini
kita dapat mengambil contoh perumpamaan sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran, lebih baik lagi ketika dia mengamalkannya. Kenapa? Andaikan ada orang mempelajari ilmu tanpa mengamalkannya, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kita dapat melihat ketika ada pohon yang tidak berbuah, maka sia-sialah dia tumbuh karena tidak bermanfaat bagi manusia. Jadi kesimpulan dari ini, ilmu yang bermanfaat ini, marilah kita menyampaikan ilmu-ilmu walaupun satu kata, dua kata, tiga kata. Baiklah, adapun poin ketiga, yakni anak yang berbakti, anak yang soleh. Di sini untuk menciptakan anak yang soleh, orang tualah yang paling berperan dalam mendidik anak, karena pendidikan yang paling dekat, pendidikan yang paling terbesar berperan yakni dalam keluarga. Karena ketika didikan dalam keluarga itu baik, maka anak itu tersendiri juga berada dalam kebaikan. Walaupun di lingkungan masyarakat terdapat lingkungan-lingkungan yang tidak baik, ketika lingkungan dalam keluarga itu kuat, maka niscaya anak itu tidak akan mudah tergoyah dalam lingkungan-lingkungan masyarakat. Jadi di sini untuk anak yang soleh, marilah kita selalu senantiasa mendidik anak kita untuk kehidupan akhirat, bukan hanya untuk kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanyalah sementara semata. Yang paling kekal yakni kehidupan di akhirat. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ketika ada kata yang salah, kata yang tidak sopan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa. Ketika ada ilmu yang bermanfaat, itu datangnya dari Allah. Ketika ada yang salah, itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.